Pernahkah kita mendengar pepatah bahwa sifat dan karakter diri kita itu terbentuk dari 5 orang terdekat kita? Meskipun mungkin tidak 100% akurat ya, hal ini akan membuat kita berpikir tentang seberapa pentingnya orang-orang yang mengelilingi diri kita. Apakah orang-orang ini akan membuat kita lebih bahagia dan memunculkan versi diri kita yang lebih baik lagi? Itulah sebabnya kita harus selektif dalam memilih pergaulan. Konteksnya bukan mengatakan bahwa kita cuma harus bersosialisasi dengan orang-orang yang persis seperti yang kita inginkan ya. Itu akan sangat membosankan. Tapi kita pasti ingin dong menghindari orang-orang yang menghisap semangat kita dan membuang waktu kita. Berikut adalah 9 jenis karakter orang yang harus kita hindari. Yang pertama adalah si pencampur urusan orang lain. Orang yang suka ikut campur urusan orang lain adalah pengganggu perdamaian. Mereka seperti lalat yang mengganggu yang tidak akan pergi dari dirimu. Mereka adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk mengacaukan hidup kita. Mereka adalah orang-orang yang selalu tampak memiliki pendapat tentang segala hal. Bahkan ketika itu tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan. Mereka akan campur tangan dalam urusan pribadi kita, memberikan saran tanpa diminta, dan akan membuat kita merasa seperti sedang diawasi. Percayalah, lebih baik menjauh dari orang-orang jenis ini. Mereka hanya akan membawa drama yang tidak perlu ke dalam hidup kita. Siapa sih yang membutuhkan jenis negativitas seperti itu? Bukan kita kan pastinya. Yang kedua adalah orang yang selalu bermaksud atau oportunis. Ada orang-orang yang selalu mempunyai maksud dari setiap tindakannya. Selalu mencari keuntungan sendiri dan tidak pernah keberatan untuk memanfaatkan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi teman terbaikmu ketika mereka membutuhkan sesuatu darimu. Tetapi menghilang ketika kamu butuhkan mereka. Mereka akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan jika perlu, mereka bisa berbohong atau memanipulasi orang lain. Orang-orang oportunis tidak akan pernah benar-benar bisa dipercaya. Kamu tidak pernah tahu apakah mereka tulus atau hanya mencoba memanfaatkanmu untuk keuntungan mereka sendiri. Kamu tidak akan ingin terlibat dengan orang-orang seperti itu. Mereka hanya akan menyebabkan stres dan kecemasan. Yang ketiga adalah orang yang suka mengeluh atau menyalahkan. Kamu pasti familiar dengan tipe ini. Mereka selalu cepat menunjukkan apa yang salah, tetapi tidak pernah menawarkan solusi. Mereka suka bermain permainan menyalahkan dan membuat semua orang bertanggung jawab atas masalah mereka. Bergaul dengan orang-orang seperti ini bisa melelahkan dan sangatlah beracun. Mereka tidak hanya merendahkan energi di ruangan, tetapi juga dapat menyeret kita turun bersamanya. Hidup terlalu singkat untuk membuang waktu dengan orang-orang seperti ini. Jadi berikan dirimu kebaikan dengan menjauhi vampir sejenis ini. Yang keempat adalah orang yang mengetahui semuanya. Kamu tahu, mereka yang selalu lebih pintar daripada orang lain. Mereka ini adalah orang-orang yang memotong pembicaraan kita untuk memberitahu kita seberapa salahnya kita. Dan orang-orang yang suka memamerkan pengetahuan mereka. Orang-orang ini bisa sangat menjengkelkan dan sangat membuat frustasi. Mereka tidak hanya akan membuat kita merasa bahwa kita tidak cukup baik, tetapi juga dapat menjadi penghalang kemajuan. Ketika seseorang berpikir bahwa dia tahu segalanya, dia cenderung tidak mendengarkan orang lain atau mempertimbangkan gagasan baru. Yang terbaik adalah memberikan ruang luas bagi para jenius tersebut dan biarkan mereka tetap jenius. Yang kelima adalah pencatat skor. Mereka adalah orang yang tidak pernah melupakan hal-hal kecil dan suka mengingat kesalahan masa lalu. Mereka mengingat setiap hal kecil dan tidak pernah akan membiarkanmu melupakannya. Orang-orang seperti ini bisa benar-benar menghambat, selalu mengingatkan hal-hal lama dan membuat sulit untuk maju. Seperti mereka itu terjebak pada masa lalu gitu, dan tidak bisa melepaskannya. Lagi pula, itu bukanlah permainan yang menyenangkan. Tidak ada yang ingin terus-menerus diingatkan akan kekurangan dan kesalahan mereka. Jika kamu bertemu dengan pencatat skor, larikanlah dirimu sejauh mungkin. Yang keenam adalah tukang omong besar. Mereka adalah orang-orang yang sepertinya tidak bisa mengatakan kebenaran. Mereka seperti pembuat cerita profesional. Berurusan dengan orang-orang seperti ini
bisa menjadi sakit kepala. Kamu selalu mempertanyakan apa yang nyata dan apa yang tidak, seolah-olah kamu sedang berada di tengah novel misteri. Yang terbaik adalah menjauhi orang-orang yang terus mengarang cerita, kecuali kamu ingin terus memeriksa kebenaran dari setiap kata yang mereka katakan. Yang ketujuh adalah si pendendam. Kamu pasti pernah bertemu dengan tipe ini juga. Mereka adalah orang-orang yang cepat marah karena hal-hal kecil. Mereka menyimpan dendam seolah-olah itu adalah tugas mereka. Dan mereka umumnya tampak menikmati ketika tenggelam dalam situasi tersebut. Berada di sekitar seseorang yang selalu mencari perkelahian sungguh melelahkan. Kamu merasa selalu tegang, bertanya-tanya kapan ledakan berikutnya akan terjadi. Belum lagi, orang-orang ini pandai membuatmu turun ke tingkat negativitas dan drama mereka. Ini seperti jam pasir. Setelah kamu masuk, sulit untuk keluar. Jaga jarakmu dari orang-orang jenis ini. Yang kedelapan adalah si pengendali. Mereka adalah tipe yang tidak bisa melepaskan kendali. Tidak peduli situasinya. Mereka perlu mengendalikan segala hal di setiap saat. Nah, masalahnya adalah sangat menjengkelkan berurusan dengan seseorang yang selalu mengatur segalanya. Ini membuatmu merasa tidak percaya diri atau tidak mampu menangani segala sesuatu sendiri. Pengendali juga cenderung kesulitan beradaptasi dengan perubahan atau situasi yang tidak terduga. Dan jangan lupakan seberapa melelahkannya selalu berselisih pendapat dengan seseorang yang selalu mencoba mengendalikan segalanya. Itu melelahkan dan dapat menguras energi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan adalah si impulsif. Mereka adalah orang-orang yang bertindak terlebih dahulu dan berpikir kemudian. Mereka adalah orang-orang yang terjun dalam situasi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dan kemudian bertanya-tanya, mengapa segala sesuatu berjalan salah? Selain itu, orang-orang yang impulsif sulit untuk diberikan alasan. Mereka mungkin terlalu terjebak pada momen itu, sehingga sulit untuk mendengarkan sudut pandang atau saran alternatif. Ini dapat membuat sulit untuk memiliki percakapan yang produktif atau bekerja sama. Ya memang belum tentu cocok ya untuk semua orang. Tapi kalau saya sih lebih suka mengelilingi diri dengan orang-orang yang berpikir dengan hati-hati dan tenang, daripada mereka yang bertindak seenaknya dan meninggalkan kekacauan di belakang. Kesimpulannya adalah, kesembilan jenis orang ini bisa benar-benar mengacaukan pikiran kita, hati kita, dan hidup kita. Mereka seperti memiliki kemampuan ajaib untuk menghisap semua hal positif dari setiap situasi dan selalu membuat kita merasa buruk. Untuk melindungi diri kita dari negativitas mereka, kita perlu belajar untuk menjaga jarak dan kita perlu menetapkan batasan yang sehat terhadap getaran beracun mereka. Gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar ya, dan ikuti terus video kami selanjutnya. Sampai jumpa!